3, 2. Begitu turun kayak Yakuza jatuhnya ya kan. Kalau aku turun bukan Yakuza, kakek Sugiono bikin kesal aja. Ya, halo, kembali lagi bersama saya Pengepul Mobil. Lama banget kita nggak bikin video ya. 2 minggu, Imlek juga. Ya udah, di belakang saya udah ada Toyota Century tahun 2012. Ini generasi kedua dari tahun 98 sampai 2017. Koreksi kalau saya salah. Itu saya juga dapatkan sumbernya dari Google. Kenapa gue nggak gitu katam? Karena gue bukan konglomerat. Kalau gue konglomerat pasti punya mobil ini di garasi saya. Ya, jadi di belakang saya ini kita harapkan bisa menjadi, kita punya kesempatan buat memiliki mobil ini ya. Siapa tahu, hidup tuh nggak ada yang tahu. Oke, Century 2012. Apa perbedaan mobil ini dengan Toyota Crown? Kalau orang lihat sekilas, ini mirip-mirip Crown ya. Mirip dengan, ini identik dengan sedan-sedan tua segala macam. Ya harusnya mobil ini nggak sesimpel itu. Dia mempunyai beberapa hal yang bisa menjadikan mobilnya luxury car kita bilang. Atau kasta tertinggi dari sebuah mobil di Toyota. Tapi di sini nggak pakai logo Toyota, dia pakai lambang burung Phoenix. Jadi mobil ini benar-benar dibangun satu platform sendiri. Dia nggak pakai join sasis atau kongsi sasis dengan yang lain. Mesinnya nggak join dengan mobil lain juga. Semuanya dibuat khusus buat mobil ini. Jadi mobil ini kemarin servis besar di bengkel kita. Apa aja yang kita pengerjaan dan kita dapat kesempatan buat nge-reviewnya. Jadi bedanya dengan mobil-mobil yang lain. Kalau kita lihat dari depan kelihatan seperti sedan lawas ya. Tapi kelihatannya mewah nggak sih? Begitu turun kayak Yakuza jatuhnya kan. Kalau aku turun bukan Yakuza, kakek Sugiono bikin kesal aja. Jadi ini kalau aku turun tuh kayak badut dari mana lagi nih keluar nih. Kalau aku turun mungkin dikirain orang Crown. Ya, orang tahu lah ya, pengepul mobil emang budget kau sampai mana sih? Duit kau sampai mana sih bisa naik mobil ini? Oke. Jangan merendahkan diri sendiri lagi, kita harus meninggikan harga diri kita. Nah, kalau di bagian depan ini lampunya dia ada 2 jenis, ada yang model kristal, terus ada yang model reflektor, model buram begini. Nah, ini dapat yang model buram. Terus ininya juga, ini bukan plastik ya, ini kaca. Terus grillnya mewah banget, Phoenix. Terus dia warnanya two tone, di bawahnya itu biasa two tone-nya itu di bagian bawah plastik kusam ya. Plastik kusam atau plastik yang dicat, tapi ini yang di bawahnya itu benar-benar chrome dari stainless di mobil ini. Terus ini ada logo Century-nya juga di sini. Ada parking pole. Karena apa? Mobil ini kalau kita nyetir di depannya itu panjang sekali. Makanya dia butuh namanya parking pole. Kalau nggak ada parking pole, dia ada namanya lampu fender. Nah, lampu fender ini available kalau spionnya bukan spion tanduk. Spionnya spion di tempat biasa. Tapi ini udah mekanis juga, udah secara otomatis juga, dia udah pakai motor juga di sini. Nah, kemarin ininya patah. Kita 3D printing sementara dulu, nanti baru kita bikin yang lebih bagusnya lagi. Namanya juga masih belajar ya. Kanan kiri kita pakai 3D printing moldingnya. Nah, ini udah agak sedikit pecah di sini, nanti kita rapiin lagi. Gak apa-apa, yang penting bisa terikat dengan baik dahulu. Spionnya udah ada. Kamu mau lihat bagian mesinnya nggak sih? Sekarang? Nanti baru kita lihat bagian dalamnya ya. Karena mobil ini dari ujung kap mesin sampai ke belakang itu semuanya sangat-sangat spesial. Oke. Begitu kau lihat, kamu mau ngomong apa coba? Ya. Peredamnya, terus untuk warna bodinya udah sesuai dengan warna mobilnya. Kode sasis di mobil ini 1 gadget FE. Nah, kenapa dibilang 1 gadget FE? Karena mesinnya udah V12. V12 berarti 6 piston sebelah kanan, 6 piston sebelah kiri. Nah, kalau untuk posisi headernya dia bukan posisi 6 jadi 1. Ini agak sedikit berbeda karena dia mengejar di bagian torsi bawah tapi harus sedikit lembut. Jadi 31 31 31 31
baru jadiin 2, baru ke 1, buang ke belakang, balik lagi 2. Nah itu konfigurasi buat header di mobil ini. Ada tujuannya, nanti kita di dalam saya jelasin. Terus map sensor mobil ini pakai 2, makanya kalau mobil-mobil beginian sama seperti lu beli mobil S-Class, harus bener-bener sehat. Kalau nggak sehat jadi apa? Nah kalau untuk shock breaker, sistem suspensi di mobil ini semua pakai air suspension. Depan, belakang, semua pakai air sus. Jadi dia jatuhnya seperti airlift. Dia bukan seperti, ya airlift lah, dia jadi seperti airlift. Kalau untuk Mercedes dia bisa low, middle, up. Tapi kalau ini normal dan high. High-nya itu buat lu cari tanjakan doang, tapi sesudah itu harus balik lagi ke middle. Karena di posisi dia paling tinggi, posisi dia up, itu suspensinya keras banget. Ya, jadi jatuhnya seperti lift kit, seperti di mobil Ferrari kita bilang di mobil ini. Pengerjaan yang kita lakukan di mobil ini, kemarin transmisinya itu sedikit jeduk ya, karena lama nggak dipakai juga, jadi gemeter mobilnya. Pas kita gas lari di 80 der gitu, kayak tenaganya nggak mau keluar. Kemarin transmisi kita overhaul, ternyata spare partnya nggak jauh berbeda sama yang lain. Yang spesialnya mobil ini di filter oli gede banget. Ya, akhirnya kita berhasil mendapatkannya dengan mencocokkan beberapa kendaraan, tetapi bukan kendaraan komersil. Ya, akhirnya itulah ya. Namanya Toyota, sharing partnya itu banyak banget. Kaki-kaki full ganti semua, tapi belum datang. Suspensi udah diganti bagian depan. Pinjam lagi dari punya customer saya, tapi saya udah izin. Bagian depannya, bagian belakang masih pakai yang lama. Engine mounting tunggu buat diganti. Kalau untuk mesin, udah kemarin kita udah refresh, udah cuci ruang bakar, businya semua udah kita ganti juga. Nah, businya itu agak tricky, agak susah carinya. Nah, kalau untuk di bagian sampingnya ini, kebanyakan orang biasanya Century beginian di Amerika atau di Australia rata-rata, bahkan di Jepang sekalian, mereka yang punya mobil ini tapi bukan first hand dari awal, mereka beli lelang mobil ini. Di sana harganya lumayan tinggi juga kalau nggak salah. Mereka buat main stairs atau main VIP style. Jadi velgnya mereka naikin ke ring 19, bahkan ada yang sampai 20-21. Pakai ban tipis terus dibuat amblas begitu. Cakep juga VIP style. Tapi yang punya mobil ini nggak mungkin lah di VIP style, karena dia mau restorasi balik lagi untuk normal biar bisa dipakai lagi seperti sedia kala, seperti sebelumnya. Nah kalau untuk bagian bodinya tetap sama, two tone color, gue nggak usah jelasin lagi, kalian juga udah pintar. Di bagian atasnya, nah ini kesan-kesan mewah nih. Dari Jepang udah tunjukkan, yang sekarang ada di mobil-mobil China kita bilang. Dia silver chrome-nya ini silver chrome ya, bukan cat ya, yang warna brass. Dari brass terus di bawahnya dibuat chrome supaya kesan apa? Masih ada eksklusif. Tapi yang di bagian atas ini karena kadang-kadang kita sering kepegang tangan kan, ya. Jadi dibuatnya model brass. Terus kalau untuk apa nih? Talang airnya ini bawaannya dia, 2 warna juga, mewah banget di mobil ini. Ini salah satu yang bikin gue suka banget di mobil ini, bagian belakangnya. Kau lihat, anjay, bisa ya ada mobil begini ya diciptakan ya, mewah banget. V12, kita lihat bagian belakangnya Regen. Mewah banget Regen, gila. Di bagian belakangnya bisa pakai bagasi. Ini termasuk bagasi full size ya, bisa susun koper 1, 2, 3, 4, 5, 6 koper. Bisa pakai 6 koper, ukuran medium. Terus ada box, ini bawaan asli dari Century, yang model busa begini juga. Di mobil ini. Nah, ada ini juga. Ini buat taruh senapan. Kalau misalnya mobil kau rusak, kau pakai inilah. Ada tang jepit, ada kunci rodanya. Ini tulisan Toyota, belum pernah turun. Ini aja udah mau ku ambil nih. Gila nih mobil. Ada kunci ring pasnya juga. Tekiro bukan ya? Oh bukan Tekiro ternyata, Toyota. Kukirain Tekiro. Ya jadi kelihatan mobilnya ini di prepare. Terus katanya, konon katanya ya, gue baca di Google juga, mobil ini kenapa nggak boleh sampai bisa dicat? Nggak boleh dicat sama sekali, karena mobil ini di paint by hand dan menggunakan 12 layer furnish. 12 layer furnish. Dan mobil ini dari Toyota itu bukan soft paint. Jadi pengerjaan mobil ini sama dengan Rolls Royce. Ini yang buat mobil ini mewah banget di mobil ini. Bahkan yang punya mobil juga belum tahu, karena gue lupa. Mungkin nggak gue kasih tahu juga ya, belum gue jelasin, harusnya dia lebih tahu.
Jadi ini semua dikerjakan by hand, manual. Terus lu lihat deh bagian ketekannya, ini nggak furnish. Nah kita harus belajar dari Jepang sebenarnya. Gue juga baru pertama kali. Mungkin ke depannya gue kalau bangun mobil JDM lagi, habis ini gue bangun mobil JDM yang luxury, bagian ini gue nggak cat lagi. Gue cat tapi gue nggak clear lagi. Jadi dia kesannya itu ya di sini nggak gampang kotor ya kalau dia nggak clear. Kalau clear dikit-dikit aja kotor, dikit-dikit kotor. Jadi benar-benar dipikirin kalau di sini. Nah terus ini ada, lu mau turunin aja tulisan full ya. Nggak usah takut tangan kau kotor. Udah. Vakum. Oke, terus kita masuk ke bagian depannya. Karena saya udah pernah ke Jepang, jadi saya sangat fasih dengan bahasa Jepang. Cocok nggak kau rasa? Ya, jadi dalam mobil ini ada dua jenis. Ada yang model Bluetooth, ada yang model kulit. Kalau kulit rata-rata buat tahun tinggi. Mobil ini dapat yang kulit, berarti mobil ini tahun tinggi. Dan kalau untuk door trimnya sama seperti Lexus lah ya. Sama seperti Lexus, sama seperti Land Cruiser. Dia model kerutan begini. Lihat udah sampai tahun segini aja nggak ada yang pecah sama sekali ya. Ini model jahitan, bukan fake jahitan tapi jahitan asli. Soft touch sudah pasti, kulit asli juga. Yang di bagian bawah Bluetooth. Dan cover speakernya. Gile, ini sama dengan yang di VX100. Tapi VX100 pakainya warna krim. Kalau ini pakai warna mirip banget dengan door trimnya. Jadi warnanya sama sekali nggak ada hilang. Negatifnya, ini koyak, mampus kau carinya. Kalau VX100 masih bisa cocokologi, ini kau mau cari warna apa? Terus di sini, di bagian sini ini ada heater, bagian driver sama bagian penumpang sebelah samping. Terus ini, lu tau nggak buat apa nih? Yang model lonceng begini. Naik turunin seat belt. Ini buat naik turunin seat belt. Oh, ini buat power window depan belakang di sini. Terus ini untuk lock dan unlock. Nah. Bahkan lock sama unlocknya aja soft touch banget di mobil ini. Speakernya juga udah pakai two way, belakang juga udah two way. Top mobil ini. Oke, kita masuk ke dalam mobil. Kita colok kunci. Tutup. Nah, kita lihat gimana sih V12 di crank suaranya itu gimana. Kan pas ekspektasi tinggi, V12 suaranya pasti seperti Formula F1 kita bilangnya. Halus. Halus bener-bener. Bahkan ini engine mountingnya nggak perlu diganti, tetapi kata customer saya tetap harus diganti karena umurnya udah mencapai 10 tahun. Jadi mending langsung diganti aja katanya. Ya udah, yang punya uang, yang punya kuasa, yang punya mobil juga beliau, kita ikutin aja, kita ganti. Nah kalau untuk AC di mobil ini sangat-sangat dingin. Jadi saya udah cobain. Terus di sini ada odometer. Ya ini biasa lah ya, ini bisa atur brightness-nya dia. Setirnya Century cakep banget, Phoenix. Nah, terus kalau untuk bagian supir, setting joknya nih. Elektrik coy, setting joknya. Nah, kalau untuk RPM-nya dia digital. Terus kalau untuk di bagian pojoknya itu di lampu transmisi. 1 low, 2 3 D N. Nah, ini transmisinya udah zigzag. Ini udah 5 speed di mobil ini. Kalau untuk AC-nya, ya itulah pencet-pencetan remote-nya ya. Ini kau lihat nih, mewah banget anjir. Wah ganteng kali Jackie coy. Ini lampunya udah diganti. Kemarin lampunya pada putus semua. Mungkin karena umur juga ya, lama nggak dipakai. Nah terus di bagian tengah ini, buat nutup ini juga. Biar nggak silau kali ya. Terus ya ini mobil-mobil sekarang udah ada lah yang beginian ya. Terus udah memory seat juga. Ya ini seperti biasa. Nah kita sekarang langsung cobain mobilnya. Nah kalau untuk release parking brake-nya di sini. Nah yang tadi saya bilang suspensi itu bisa naik turunin itu dari sini nih. Kalau tinggal pencet. Nih. Naik kan dia kan? Ya. Nah. Turun. Oke, plastik.
Nah, di mobil ini, meskipun dia menggunakan V12 6000 cc, dia bukan karakteristik lu gas. Nah, ini digas torsinya berasa tapi tetap lembut. Lu ngerasa gak sih? Yes. Nah, sopan banget. Tapi bukan mobil gak ada tenaga, tenaganya ada. Kapan kamu butuhkan digas ada, tapi halus. Nah, itu hebatnya lagi Toyota. Makanya orang bilang, Toyota nggak bisa nyaingi Mercedes buat bikin mobil. Enggak sih, lu begitu pakai mobil ini lu tahu. Toyota bisa buat ngalahin Mercedes, cuman mungkin dia cost production mobil ini jauh lebih mahal daripada mobil-mobil Toyota pada lainnya. Remnya juga enak banget di mobil ini. Nah, hebatnya mobil Toyota ya, gue bawa Land Cruiser tuh nggak berasa mobil ini besar. Padahal kalau dilihat dari luar tuh mobilnya gede banget dan sangat panjang di mobil ini. Nah, tentunya kalian lihat dari dalam udah jernih banget kan kacanya kan? Kaca filmnya udah pakai dari pengepul mobil cuy. Ada logonya nanti Regan Suite ya. Udah pakai dari pengepul mobil. Nah, kalau bilang, "Bang, gue mau pasang kaca film pengepul mobil ribet banget." Langsung kamu WA ke saya aja, ini nomornya. Nah, nanti tinggal kita home service. Kita langsung bisa pemasangan ke rumah. Gak usah pusing-pusing, siapkan aja uang Anda, kami datang. Dan ini tolak panasnya udah jamin 100%. Nanti saya cobain di rumah, saya pasang di BYD hitam saya udah pakai sekitar 1 bulanan tuh. Nanti saya videoin, saya kirim ke bagian Regen. Tapi tetap tuas-tuas lampu sennya itu semua masih yang kayak punya kijang. Iya, Innova gitu ya. Innova gitu. Masih persis sama. Terus setiap pintunya itu dikasih socket lighter. Setiap pintu, di 4 pintu ada socket lighter, terus ada tempat buat buang rokok. Karena di Jepang kan nggak bisa buang rokok sembarangan, nggak bisa ngerokok sembarangan ya. Jadi mereka di mobil rata-rata. Nah, ini apa nih jack belakang? Oh, itu lampu bacanya. Oh, lampu baca. Lu lihat atasnya merek apa? Toyota. Ya, mantap. jadi itu aksesoris OEM dari Toyota. Dan ini nempel di mobil. Ini nempel di mobil, bawaan aslinya semua di mobil ini. Nah, terus saya udah keluar dari sini, kita masuk ke bagian belakang. Nah, jadi kalau di bagian belakang tuh dia spesialnya di bagian seat sebelah sini. Karena sini driver, bos rata-rata duduk di sebelah sini. Jadi ini joknya seperti 2+2. Kalau misalnya lu butuh ya ini. Ya. Lu mau majuin ini dulu, majuin ke habis. Majuin. Oke. Lu pengen tiduran di mobil ini? Kaki lu pengen lebih turun, rebah? Pengen lebih naik? Oke. Pengen selonjoran? Coba Regan tarik bagian sana ya. Nah, jadi bukan hanya sebelah kiri saja, di bagian kanannya juga sama. Bisa disetting juga di sini. Tapi cuma kaki kita nggak mungkin tembus. Kalau tembus juga siapa yang nyetir? Nih. Nah, head adjusternya sama lumbarnya semua bisa disetting. Di sini semua ada. Terus di bagian belakang ada jam digital juga, ada AC juga di sini. AC-nya juga cukup kencang ya. Terus ini yang spesialnya nih, lampu. Ini kan lampu buat ruangan sini ya. Dia nyala kanan kiri. Kita matiin. Terus ini buat gantung-gantungan jas. Oke, di bagian sini kita nyalain. Nah, lampunya lebih sendu kan? Nih, bisa disetting-setting lampunya. Dan brightness-nya bisa disesuaikan. Gila kan di mobil ini. Gue mimpi apa anjir. Nah, terus di bagian sini ya. Lagi-lagi ada socket lighter. Ada car entertainment. Ada bisa buat karaoke juga. Ini atur suara mic. Terus di sini bisa ada apa? Socket lighter 12 volt 40 watt. 12 volt 40 watt. Nah, pengen nonton. Oke, ada logo Century juga di bagian sini. Ada tempat pocket. Terus ini Panasonic. Wih, nyala coy. Oh, ini buat perekaman suara coy. Ini buat ngerekam suara.
VHS ya. Karaoke zaman itu. Video cassette player keren sini, keren. Nih, Regen. Hah. Belum pantas kau. Anjing. Lu ngeliatnya mes gak sih mobil ini? Iya. Gila ya, lu bayangin ya hari-hari orang semua pakai Alphard, terus kita naik ini dong. Kita naik Century gitu. Gila. Gila, bro. Nih, cara buka pintunya. Keren. Nah, pintunya juga udah vakum. List atapnya juga. Wah, gila nih. Yang punya mobil ini sih, kalau gua udah punya sih harus apik banget nih di mobil nih. Wah, gila. Keren. Ya udah daripada berpikir lama, kalau teman-teman yang ada ikuti Instagram saya bisa follow Instagram saya. Di sana saya lagi ada project mobil EK9, nanti akan tayang full video di sini ya. Kita akan bagi jadi 3 jilid. Kenapa nggak saya tayang-tayangin dulu, nanti terlalu lama kalian nunggunya. Jadi akan saya jelasin semua di YouTube, pembangunan dari kapan, biayanya berapa juga, semua saya akan jelasin secara mendetail di video itu. Terus kita ada bangun mobil apa lagi? FT86 buat Bright yang buat balapan. Ada FT86 juga buat mobil kita sendiri. Ada RX7 FC juga. Nanti kita akan tayangin semua videonya. Pokoknya 1 bulan itu semua RX7. Habis itu 1 bulan itu semua FT86. 1 bulan semuanya EK9. Oke? Kalau buat kita tahun ini mulai tahun baru, kita akan memulai dengan semangat baru. Oke? Sampai di sini saja, kita lanjut lagi next vlog. Dadah. Hey, all work, no pleasure. I ain't here to make friends, big stepper. Hey, bad guy, Heath Ledger. Ready for whatever, I'll be front and center. Don't fly too close to the sun, your body chopped up by propellers. Came in arrogant, but left out in a stretcher. The comparison, y'all know y'all couldn't replicate it. Chilling in the desert, I'm good under pressure. Stick around, let me hold it down. Look at what